Kalian pernah nggak sih begadang semalaman bangun kerajaan susah-susah dari nol, ujung-ujungnya bisa hancur atau malah menang besar? Kalau pernah, kemungkinan besar kalian udah kenal banget sama satu judul legendaris yang nemenin kita bertahun-tahun. Mulai dari zaman masih main di warnet, sampai sekarang ditonton di panggung-panggung turnamen yang megah, game ini tuh kayaknya nggak ada matinya ya, bener-bener abadi. Udah pasti yang kita omongin ini Age of Empires 2. Game yang ikonik banget, salah satunya ya karena unit-unit uniknya. Siapa coba yang bisa lupa sama gagahnya kesatria Teutonic atau panah mematikan dari Longbowman? Tapi pernah kepikiran nggak sih seberapa akurat sejarah di balik pixel-pixel ini semua? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng unit-unit paling ikonik di game ini, dan kita bongkar kisah nyata di baliknya. Yuk kita mulai! Oke, perjalanan kita mulai dari game klasiknya tahun 1999, The Age of Kings, yang ngenalin kita ke beberapa prajurit yang paling gak terlupakan dalam sejarah game. Kalau kalian pernah main pakai faksi Teuton, pasti udah kenal banget lah sama unit yang satu ini. Dia itu kayak tank berjalan, lambat, tapi kalau udah deket, wah hampir semua musuh bisa dilibas. Nah, disinilah sejarahnya jadi seru. Ternyata, kenyataannya jauh lebih kompleks loh. Ordo Teutonic itu lahirnya bukan sebagai mesin perang. Awalnya, mereka itu didirikan sama pedagang Jerman di Yerusalem buat tujuan mulia, ngerawat tentara salib yang lagi sakit. Baru deh di tahun 1198, mereka berubah jadi ordo militer dan jadi kekuatan yang ditakuti di Eropa Timur. Kebayang nggak? Tank mematikan di game ini ternyata awalnya adalah organisasi kemanusiaan. Oke, sekarang kita geser ke faksi Briton dan unit andalan mereka yang bisa mengubah hasil perang dari jarak jauh. Nah, beda sama Teutonic Knight, penggambaran pemanah busur panjang di game ini bisa dibilang akurat banget. Senjata ini bener-bener revolusioner pada zamannya. Coba deh bayangin, busur setinggi 1,8 meter, itu hampir setinggi orang dewasa, bisa nembakin panah mematikan sampai lebih dari 180 meter. Kekuatan inilah yang jadi kunci kemenangan Inggris di Perang 100 tahun, terutama di pertempuran legendaris kayak Agincourt. Jadi, kekuatan mereka di dunia nyata emang sehebat di dalam game. Lanjut, dari faksi Viking, kita punya Berserker, unit infanteri serem yang punya satu kemampuan unik dan beda dari yang lain. Regenerasi, alias bisa nyembuhin diri sendiri. Di dunia nyata, Berserker ini adalah prajurit elit Viking yang ditakuti banget karena gaya bertarungnya yang brutal, kayak orang kesurupan. Reputasi mereka sebagai pejuang yang ngamuk ini saking melegendanya, sampai-sampai nama mereka itu diserap ke dalam bahasa Inggris, jadi kata Berserk, yang artinya mengamuk tak terkendali. Jadi tiap kali kalian pakai kata itu, sebenarnya kalian lagi ngebangkitin semangat para pejuang Viking kuno ini. Keren ya? Sekarang kita bahas unit yang sering banget jadi perdebatan di kalangan pemain, samurai dari faksi Jepang. Di game, mereka ini sering dianggap unit yang situasional. Kuat banget sih kalau lawan unit unik lain, tapi di luar itu, banyak yang ngerasa harganya kurang sepadan. Tapi sejarahnya nunjukin gambaran yang jauh beda loh. Samurai di dunia nyata itu bukan cuma prajurit pedang. Mereka itu kelas militer yang serba bisa. Jago pedang, jelas, tapi mereka juga pemanah ulung dan kesatria berkuda yang tangguh. Mereka mengabdi pada para daimyo, tuan tanah yang berkuasa, sebagai pasukan elit yang jauh lebih fleksibel daripada sekedar unit anti-infanteri di dalam game. Yuk kita lompat ke ekspansi The Conquerors yang rilis tahun 2000. Ekspansi ini benar-benar ngebuka cakrawala game, ngenalin kita ke benua Amerika dan faksi-faksi baru yang luar biasa. Dari faksi Spanyol, muncullah Conquistador. Unit kavaleri yang nembakin senapan dari atas kuda cocok banget buat taktik serang kabur atau hit and run. Sejarah Conquistador ini, ini kisah penaklukan yang benar-benar dramatis dan mengubah dunia. Mereka ini penjelajah dan prajurit Spanyol. Walaupun jumlahnya sedikit banget, mereka bawa dua hal yang bikin syok penduduk asli Amerika, senjata api dan kuda. Kombinasi maut inilah yang bikin mereka bisa menaklukkan kekaisaran raksasa kayak Aztec dan Inca. Contoh paling ekstrimnya ya di pertempuran Cajamarca, di mana segelintir pasukan Spanyol bisa ngalahin ribuan prajurit Inca. Nah, dari sisi lawannya, Aztec, ada prajurit Jaguar. Infanteri elit yang jago banget lawan infanteri lain. Dan pastinya, dengan kostumnya yang khas banget. Kostum kulit Jaguar yang ikonik itu ternyata bukan cuma buat gaya-gayaan loh. Buat suku Aztec, Jaguar itu hewan suci, perwujudan dewa Tezcatlipoca. Jadi, dengan memakai kostum itu, mereka percaya bisa menyalurkan kekuatan si dewa. Mereka ini benar-benar pasukan elit. Dan lihat deh senjatanya, bukan pedang baja, tapi macu wahid. Semacam gada kayu yang dipasangi bilah-bilah obsidian yang tajamnya kayak silet. Dan sekarang, kita sampai ke salah satu unit yang paling unik, paling kuat, dan mungkin paling keren di seluruh game.
kapal kura-kura dari faksi Korea. Kapal kura-kura ini bukan fantasi game, ini adalah mahakarya teknologi Angkatan Laut pada masanya. Dikenal sebagai Geobukseon, kapal ini adalah hasil kejeniusan Laksamana Yi Sun Shin. Ini beneran benteng apung yang dirancang dengan brilian. Atapnya yang melengkung dan penuh duri bikin musuh mustahil bisa naik dan membajak. Terus, kapalnya dipersenjatai meriam di sekelilingnya. Kapal inilah yang jadi senjata rahasia yang perannya krusial banget dalam mempertahankan Korea dari invasi Jepang. Setelah ngelihat ini semua, jadi kelihatan ya kalau strategi terbaik dari Age of Empires 2 itu mungkin bukan soal taktik rush atau booming, tapi justru hubungannya yang dalam banget sama sejarah dunia. Ya, emang sih, game ini ngambil beberapa kebebasan kreatif. Samurai di dunia nyata jauh lebih serba bisa, dan Teutonic Knight punya awal yang damai. Tapi intinya bukan di situ. Age of Empires 2 itu nggak pernah dirancang jadi buku teks sejarah. Tujuannya jauh lebih besar. Jadi gerbang yang bikin kita penasaran sama dunia. Nah, inilah warisan terbesarnya. Buat jutaan orang, Age of Empires 2 itu adalah perkenalan pertama mereka sama Laksamana Yi Sun Shin, sama Perang 100 tahun, atau sama Kekaisaran Aztec. Game ini mengubah nama dan peristiwa yang tadinya cuma ada di buku sejarah, jadi sesuatu yang bisa kita alami, bisa kita mainkan. Dan pada akhirnya, disinilah letak keajaiban Age of Empires 2. Game ini berhasil melakukan sesuatu yang kadang buku sejarah aja susah melakukannya. Ia membuat sejarah jadi hidup. Ia nggak cuma ngasih kita hiburan, tapi juga menanam benih rasa penasaran, yang mendorong kita buat cari tahu lebih dalam kisah-kisah nyata di baliknya. Mungkin habis nonton ini, kalian jadi penasaran sama taktik busur panjang Inggris, atau jadi pengen baca-baca lagi tentang kejeniusan Laksamana Yi Sun Shin. Rasa penasaran itu udah ada. Pertanyaannya sekarang buat kalian, potongan sejarah mana nih yang bakal kalian cari tahu selanjutnya?